Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Semangat pagi, anak-anak kelas 12, MIPA 1 dan MIPA 2 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di PJJ Tahfiz ya, kelas kalian, di mana hari ini saya memberikan materi rekaman ya tentang tips menghafal dan juga contoh bacaan surah At-Tolak ayat 1 sampai 3. Dan sebagaimana sebelumnya di pekan pertama dan kedua kemarin, pekan kemarin kita sudah sama-sama baca ya surah At-Tolak, kemudian saya juga sudah menunjuk beberapa kalian yang sudah ditunjuk untuk membaca dan memang sebagian sudah lancar, ada yang belum lancar, ada yang masih kurang lancar ya, nggak apa-apa ini hari ini makanya saya memberikan tips bagaimana menghafal dan bagaimana kemudian kalian semua bisa berniat untuk menghafal agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sebelum diteruskan lebih lanjut, kita awali dengan membaca kitab Suratul Fatihah, moga-moga yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita hafalkan mendapatkan pahala, ridha dan barakah Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shahih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak sekalian, di kesempatan hari ini Bapak ingin memberikan apa namanya? Tips dulu nih ya, ada 11 tips. Ada 11 tips atau ada 11 cara menghafal Al-Qur'an agar diberi kemudahan dan tidak mudah lupa ya. Ini ada 11 tips yang coba saya jelaskan untuk kalian sebagai bekal ya dalam membaca, menghafal surah At-Tolak di semester ganjil ini. Jadi kalau kalian mau menghafal Quran, tips yang pertama adalah harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh. Artinya kalau kalian membaca Quran, menghafal Al-Quran, nawaitu yang paling tinggi adalah niat ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh artinya bersungguh-sungguh dalam membaca dan menghafal Al-Quran, tidak boleh main-main tapi harus sungguh-sungguh, meskipun nggak boleh stres ya. Bersungguh-sungguh adalah sungguh-sungguh untuk berniat membaca dan menghafal dengan sebaik-baiknya, karena manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan apa yang diimpikan gitu ya, manjada wajada. Tips yang kedua adalah berdoa dan tanamkan keyakinan keutamaan baca Al-Quran. Jadi untuk menghafal surah At-Tolak ini, banyaklah berdoa pada Allah agar diberi kemudahan dalam menghafal Al-Quran, di samping membaca untuk perbaikan bacaan tahsinnya ya. Kemudian harus meyakini ya, meyakini berbagai keutamaan kalau kita membaca dan menghafal Al-Quran ya. Jadi dalam salah satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Ya. Baca Al-Qur'an karena nanti akan datang dari kiamat menjadi syafaat ya, menjadi penolong buat orang yang membaca dan menghafalkannya. Makanya di sini kalian semua harus bersemangat untuk selalu dekat dengan Al-Quran dengan membaca dan menghafalkannya.
Di alam barzah nanti, dalam kubur nanti, kemuliaan seorang muslim itu tergantung seberapa banyak, seberapa sering dia baca Al-Quran, dan seberapa surah-surah Al-Quran yang dihafalkan. Ya, makanya di sini kalian harus bisa memahami dan semangat untuk menghafal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah perbaiki bacaan tahsin ya, sambil menghafal juga tahsin. Yang keempat, pahami artinya, dipahami artinya. Dengan paham arti, insya Allah akan mudah menghafal Al-Quran. Yang kelima adalah menjauhi maksiat ini ya. Jadi kalau menghafal Al-Quran, maka jauhilah segala bentuk maksiat ya. Bentuk maksiat ini ya banyak ya, dosa maksiat. Jaga hati, jaga mata, kemudian juga jauhi, ya kalau bisa dikurangi menggunakan musik gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang keenam adalah perbanyak sholat hajat ya, minta pada Allah agar diberikan kemudahan dalam menghafal. Yang ketujuh adalah murojaah ya, berulang-ulang. Rajin untuk mengulang hafalan kalian. Jangan bosan untuk murojaah atau mengulang-ulang. Nah, ini boleh diulang-ulang dalam sholat-sholat sunnah kalian. Boleh diulang-ulang ketika sambil belajar. Ya, sedang santai, itu boleh bermurojaah. Dan sebaik-baik murojaah adalah pada malam hari. Sepertiga malam terakhir sebelum sholat subuh ya, sholat tahajud, kalian itu menghafal, itu bermujalah adalah suasananya enak dan kondusif ya untuk menghafal. Yang kedelapan adalah konsisten dengan jadwal hafalan dan targetnya. Jadi istiqomah ya secara konsisten, punya jadwal menghafal, diatur waktunya, dan targetnya dengan sebaik-baiknya. Oke. Yang kesembilan adalah menghafal dengan sabar. Dengan sabar, dengan senyum, enjoy, dan penuh cinta dengan Al-Quran. Jangan hafalan ini kemudian jadikan beban ya. Tapi tetap harus harus bersemangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bermesra-mesraan dengan menghafal dengan sabar ya. Jangan sampai stres, tapi hafalah Al-Quran dengan cinta dan dengan sabar, dengan senyum, supaya dengan enjoy ya, supaya kalian semakin enak dalam menghafal Al-Quran. Yang ke-10 adalah banyak mendengar murotal ya, banyak mendengar murotal dengan sebaik-baiknya ya. Ketika mau tidur, ketika ada waktu-waktu santai, maka kalian boleh banyak mendengarkan murotal Al-Quran. Dan yang terakhir adalah yang ke-11 adalah gunakan satu mushaf, artinya kalian usahakan untuk hafalan kalian jangan gonta-ganti mushaf Al-Qur'annya, tapi harus pegang satu saja karena untuk memudahkan ya untuk bisa mengecek di ayat pertama posisinya di mana, ayat kedua di mana dan seterusnya ya, sehingga usahakan gunakan satu mushaf dan tidak gonta-ganti mushaf ya. Inilah anak sekalian, ada 11 tip ya, 11 tip yang semestinya kalian bisa bisa dicoba untuk dihafalkan ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang anak sekalian, saya akan berikan contoh bacaan ya. Contoh bacaan surat Tolak ayat 1 sampai ayat 3. Dan tolong kalian bisa menyimak ya, bisa menyimaknya, kemudian menjadi standar minimal ya. Standar minimal dalam membaca Al-Quran.
Ya, coba bisa simak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Seorang lagi, ya, ayat satunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Ini ayat 1 ya. Kita lanjut ayat 2 dan 3. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Saya ulang sekali lagi ayat 2 dan 3. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Shadaqallahul azim. Ya, inilah sekalian contoh bacaan surah Tolak ayat 1 sampai ayat 3 ya. Paling tidak menjadi standar minimal kalian dalam menghafal dan baca surah Tolak ini. Jadi ada dua hal ya. Pertama tips, yang kedua adalah contoh bacaan. Moga-moga kalian bisa diulang-ulang lagi, dengarkan, disimak rekamannya ya. Moga-moga Allah berikan kemudahan kalian semua dalam menghafal dan membaca Al-Qur'an. Antara tahsin dan tahfidz hendaklah bisa berjalan beriringan ya. Sekali lagi kalian terus semangat untuk menghafal, jangan semata-mata menghafal karena tugas dari sekolah atau dari kurikulum ya, tapi niatkan lebih dari itu, tujuan jangka panjangnya adalah agar kita semua nanti mendapatkan derajat yang mulia di Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Ya, karena sekali lagi
Semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin kita menghafal Al-Quran, ya semakin banyak yang dikumpulkan dalam dada kalian dalam menghafal Al-Quran, insya Allah nanti di alam kubur, di alam barzah semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekalian yang Bapak sampaikan, dan tolong ya hari ini kalian sudah ditunggu nih oleh Bapak ya untuk bisa menyetorkan hafalannya surat Tolak minimal 3 ayat pertama ya, ayat 1 sampai ayat 3 ya, supaya bisa dicicil ya. Syukur-syukur kalian semua ada yang sudah langsung menghafal setengahnya, lebih syukur lagi kalau kalian bisa menghafal semuanya. Jadi kalau semuanya sudah bisa dihafalkan, berarti kalian sudah selesai tugas untuk apa namanya, menghafal surah At-Tolak ya. Oke, jadi demikian anak sekalian ya yang Bapak tambahkan ya. Sekali lagi Bapak tunggu setoran hafalan kalian minimal ayat 1 sampai ayat 3 dari surah At-Tolak. Dan mari kita akhiri rekaman ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyimak rekaman video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.